Selamat datang dan selamat menikmati. Alice mendengar rumor kota Atlantis sebelumnya, tapi dia tak menyangka akan ada kota sebesar ini di bawah laut. Saat mereka berjalan mendekat ke istana, putri para mermaid Neresia menghadang mereka dan berkata, "Dasar makhluk darat kurang ajar. Tidak hanya kalian memasuki kerajaannya tanpa izin, kalian juga menakuti para prajuritnya. Kalian makhluk darat akan merasakan amarah dari lautan." Kapten penjaga, Repitia, segera menenangkan putri Neresia. Repitia mengatakan kalau mereka berdualah yang mengalahkan bos di lantai ini. Jika putri Neresia menyerang mereka, para monster laut akan menyerang kita. Mereka berdua sudah menyatakan keinginan mereka, menggunakan kerang 1000 tahun yang ada di ruang harta. Kita harus mencari cara saat mereka berdua mencari tahu cara menggunakan kerang suci. Putri Neresia setuju untuk mengantar mereka berdua menuju ruang harta. Tapi sebelum itu, para monster laut harus pergi. Dia tidak ingin para rakyatnya ketakutan. Jin Hyuk membatalkan mantra taming, dan para monster laut pergi dengan sendirinya. Jin Hyuk dan Alice membungkuk memberi hormat dan berterima kasih. Alice menyadari kalau putri Neresia terlihat tidak senang karena mereka berdua sudah kurang ajar di depan kota Atlantis. Saat mereka tiba di ruang harta, perhatian Jin Hyuk langsung tertuju kepada kerang suci itu. Repitia berpikir kalau Jin Hyuk dan Alice adalah orang bodoh. Kerang 1000 tahun adalah artifak suci yang dapat memberitahukan masa depan. Tapi untuk menggunakannya, mereka harus melakukan ritual rahasia yang hanya diketahui oleh para mermaid. Tidak mungkin para manusia yang tidak dapat bernafas di air tanpa item dapat mengetahui hal itu. Jin Hyuk menggunakan item Happily Drumming Dugong, memakai kacamata dansa, dan mengajari Alice beberapa gerakan dansa. Tentu saja Alice mempertanyakan metode Jin Hyuk yang tidak biasa ini. Jin Hyuk menjelaskan kalau dansa adalah bentuk hiburan yang paling disukai oleh para mermaid. Tapi kerang 1000 tahun seumur hidupnya sudah melihat mermaid berdansa, jadi dia tidak akan terbangun dengan hiburan yang biasa-biasa saja. Dengan penuh antusias, lebih banyak energi, berdansa dengan gemulai sesuai ritme. Bahkan Repitia sampai ikut berdansa saking asiknya. Muncul notifikasi, kerang 1000 tahun terbangun dengan antusias. Jin Hyuk langsung mengambil kerang itu dan menanyakan petunjuk tentang bencana di lantai ke-29. Kerang itu mengatakan, "Sayang sekali semua akan berakhir pada akhirnya. Mendekatlah, ia akan memberikan sedikit pecahan masa depan yang dilihatnya." Jin Hyuk mendekatkan kerang itu ke kupingnya. Setelah beberapa saat wajah Jin Hyuk langsung berubah serius. Putri Neresia terkejut seakan tak percaya setelah Jin Hyuk memberitahukan kalau The Sleepless Judge of the Deep Sea akan datang. Mendengar nama itu, seisi ruangan seketika menjadi panik. Jin Hyuk tahu ada beberapa pilihan tentang bencana di lantai ke-29. Dan yang terburuk di antara itu semua adalah kemunculan The Sleepless Judge of the Deep Sea, Kraken. Bukanlah masalah untuk membunuh Kraken itu, tapi semua orang selain dirinya akan mati di sini. Saat mendengar waktu yang tersisa kurang dari 24 jam, Putri Neresia memerintahkan semuanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka. Sebagai mermaid yang terhormat dari Atlantis, kita akan bertarung sampai akhir. Jin Hyuk mengatakan, itu sangat bagus jika kalian ingin bertarung, tapi jika kita akan bertarung, kita harus memastikan kemenangan kita. Kita dapat menghentikan Kraken. Untuk melakukan itu, ia membutuhkan Trisula milik Putri Neresia. Sekarang buatlah pilihan, apakah Putri akan menyelamatkan Atlantis. Neresia pun menyetujui penawaran dari Jin Hyuk. Di atas permukaan laut, kapal Holy Knight berlayar mengarungi lautan. Dan di dalamnya ada Kapten Alfonso yang sedang berdoa meminta petunjuk dari Dewi Cahaya. Raphaniel muncul dan berkata, "Alfonso pelayannya yang setia, angkat kepalamu. Ada kegelapan yang jahat di antara kalian, tapi tugas sucimu adalah melenyapkan kegelapan dengan cahaya terang. Beritahu Teresa kalau ini adalah ujian untuknya. Dia harus menjalankan tugas sucinya bagaimanapun juga." Para mermaid berkumpul memenuhi stadion Atlantis. Repitia sebagai pembawa acara mengatakan, pertarungan yang akan kalian saksikan hari ini akan membuat kalian lupa akan akhir dunia yang sedang mendekat. Sang penantang manusia dari permukaan, player Kang Jin Hyuk. Lawannya adalah mermaid terkuat di seluruh Atlantis. Tuan putri kita yang tercinta,
Putri Neresia. Sebuah duel untuk mendapatkan Trisula Atlantis. Siapakah yang akan menang? Jika sang penantang kalah, dia akan kehilangan hak untuk menantang lagi selama 2 tahun ke depan. Tapi jika sang penantang menang, yang kalah akan menjadi pasangan sang penantang. Alice terdiam sejenak, mengolah apa yang baru saja didengarnya. Alice pun panik setelah menyadarinya. Tanpa berbasa-basi lagi, pertarungan pun dimulai. Waktu yang tersisa 19 jam sebelum bencana dimulai. Teresa melaporkan kepada Jin Hyuk kalau kapal sudah dipersenjatai oleh meriam yang ditemukan di Pulau Bajak Laut. Para Holy Knight menolak menggunakan senjata modern apapun, mereka hanya yakin akan senjata iman mereka yang menjadi jalan seorang Holy Knight. Jin Hyuk mengatakan, Teresa sudah melakukan sebisanya, kita harus memobilisasi kekuatan sebanyak mungkin. Data tentang Kraken sudah ia kirimkan, Teresa akan berbagi informasi itu dengan yang lainnya. Apakah Teresa tidak takut mengetahui kalau kita semua mungkin tidak akan selamat? Teresa menjawab tentu saja tidak. Kita sudah berjanji akan mendukung satu sama lain sampai kita mencapai puncak tower. Tidak peduli apapun yang terjadi, dirinya akan membuat semua orang di sini dapat keluar dengan selamat. Jin Hyuk merasa sedikit lega mendengar itu dari Teresa. Teresa sedikit cemas akan keadaan Jin Hyuk saat ini, karena Jin Hyuk sedang bertarung melawan Neresia sembari menelponnya. Neresia mengaktifkan Divine Artifact, Spear of Atlantis. Neresia dapat mengontrol makhluk air dalam area tertentu. Sekumpulan Blade Marlin muncul dan langsung menghujam Jin Hyuk bersamaan. Tapi Jin Hyuk tidak terluka sama sekali. Neresia memanggil Boulder Whale, menghantam keras tempat Jin Hyuk berdiri. Salah satu mermaid berkata, inilah yang sudah ditunggunya. Lupakan tentang bencana, duel pernikahan Neresia adalah yang terbaik. Alice langsung meminta penjelasan atas apa yang baru saja dikatakannya. Mermaid itu menjelaskan, saat kita akan kawin, sang perempuan hanya akan menerima laki-laki yang lebih kuat darinya. Semua itu untuk mempertinggi kesempatan untuk bertahan di lingkungan keras di bawah laut. Ratu Neresia belum terkalahkan hingga saat ini. Karena itu semuanya sangat berharap. Mereka berharap raja baru akan muncul dan Atlantis akan mendapatkan keturunan pewaris tahta. Alice pun mempertanyakan apa hubungannya dengan Spear of Atlantis. Mermaid itu menjawab, tidak semua orang dapat menggunakan Trisula itu. Hanya dengan memenangkan duel ini, seseorang akan mendapatkan hak menggunakan kekuatan Trisula itu. Neresia mengatakan, mengapa Jin Hyuk hanya menerima serangan tanpa membalas sama sekali? Jika Jin Hyuk tidak ingin bertarung, menyerah saja. Jin Hyuk mengatakan dirinya membiarkan Neresia untuk menyerangnya duluan. Jika ia sudah melakukan pergerakan, tidak akan ada kesempatan bagi Neresia lagi. Jin Hyuk mengaktifkan Ancient Barrier 6 bintang, Air Domain. Neresia langsung terjatuh ke tanah. Neresia berpikir, di dalam lautan ini, manusia tanpa perlengkapan akan hancur terkena tekanan air. Tapi barrier yang Jin Hyuk keluarkan cukup kuat untuk mendorong tekanan air yang kuat. Neresia mengaktifkan Luna Mare Transformation, memberikannya sepasang kaki manusia. Jin Hyuk mengingatkan Neresia kalau dia hanya membutuhkan Trisula itu untuk mengalahkan Kraken. Tapi Neresia bersikeras kalau Jin Hyuk harus mengalahkan dirinya. Jin Hyuk memberi tanda jempol kepada Alice. Alice pun percaya kalau Jin Hyuk pasti mempunyai rencana. Alice tidak punya pilihan lain selain percaya penuh kepada Jin Hyuk. Neresia dengan segenap kemampuan menyerang Jin Hyuk dengan membabi buta, tapi Jin Hyuk dengan santai menghindari setiap serangannya. Neresia teringat kembali di saat ayahnya masih hidup. Ayahnya berkata, Neresia, kemampuan kamu sama hebatnya dengan kecantikanmu. Tidak ada satupun di kerajaan ini dapat mengalahkan kamu. Sudah 20 tahun lebih kamu menjadi pemilik Trisula itu. Dirinya takut kalau Neresia akan mati sebagai pemilik akhir dari Trisula itu. Neresia mengatakan, ayah jangan khawatir. Ada sebuah ramalan, suatu hari nanti akan muncul seorang pria yang kuat dan menakjubkan, dan akan mengambil dirinya sebagai pengantinnya dengan cara yang terkuat dan terindah. Jin Hyuk memeluk tubuh Neresia dari belakang dan mengangkatnya, lalu membantingnya dengan jurus Royal Suplex. Trisula itu mulai membelah diri dan mengakui Jin Hyuk sebagai pasangan Neresia dan pemilik barunya.
Semua mermaid mulai membicarakan kekalahan ratu mereka dalam posisi yang aneh itu. Alice menyangka situasinya akan memburuk dan harus menyelamatkan Jin Hyuk secepatnya. Tapi tak disangka, semua mermaid bersorak gembira. Bagi mereka kekalahan dalam posisi memalukan adalah kehormatan level tertinggi bagi mereka yang kalah. Bisa dikatakan kalau itu adalah pinangan pernikahan yang paling menakjubkan. Alicia segera menghampiri Jin Hyuk dan memintanya untuk pergi sesegera mungkin. Nerisia menahan Jin Hyuk dan berkata, "Mulai dari sekarang, Jin Hyuk adalah suaminya yang sah, Raja Baru Atlantis. Jin Hyuk harus memberinya keturunan berdasarkan hukum yang berlaku di tempat suci ini." Sebelum Nerisia mencium Jin Hyuk, bogem mentah Alice langsung bersarang di muka Nerisia. Nerisia pun pingsan dengan hidung berdarah. Repitia melihat itu sebagai penghinaan terhadap pernikahan yang sah dan memerintahkan semuanya untuk menangkap mereka berdua. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.